Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi suri teladan, contoh yang baik yang perlu kita teladani sebagai umat Islam. Kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini yang akan kita bahas tentang judul ceramah kita kali ini, yaitu duit. Duit itu terdiri dari 4 huruf. Pertama D, U, I, T, duit. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, insya Allah. Dengan judul ceramah duit ini atau dengan pesan duit ini akan membawa kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, yang pertama adalah D, duit. D itu adalah doa. Ya, jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita ini adalah makhluk yang butuh pertolongan, makhluk yang butuh bantuan, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tentu butuh bantuan orang lain. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kita butuhkan bantuan dan pertolongannya. Karena itu dengan melalui doa kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan, untuk diberikan bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, doa itu merupakan senjata bagi kita sebagai umat Islam. Doa dapat menembus beberapa negara sampai sejauh-jauhnya dimanapun kita berada. Inilah senjata yang paling ampuh yang menghubungkan antara hamba dengan sang Khalik, antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi mintalah kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, minta, akan dikabulkan oleh Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, karena itu setiap aktivitas yang kita lakukan, mulailah dengan berdoa, mulailah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal setiap aktivitas kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita memulai sesuatu dengan mengingat Allah, dan setelah selesai
ucapkanlah hamdalah, alhamdulillah, pekerjaan sudah selesai. Dan semua kata-kata yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, itu adalah doa. Karena itu Bapak Ibu, perbanyaklah menyebut kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Karena apa yang keluar dari bibir kita, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang diucapkan oleh lisan kita, itu adalah doa. Doa Bapak Ibu. Dan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Ketika kita selalu positive thinking, maka insya Allah hawa-hawa positif akan senantiasa hadir ke dalam tubuh kita, hadir ke dalam hati kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi misalnya memanggil anak kita dengan nama yang baik, misalnya Amiruddin, pemimpin agama, Nurjana, cahaya surga, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah panggilan-panggilan yang baik. Wahai anandaku yang pintar, anakku yang cantik, anakku yang ganteng, anakku yang hebat, maka dia akan memberikan semangat pada dirinya, dan Allah juga akan mengabulkan kata-kata yang selalu keluar dari mulut kita. Apalagi sebagai orang tua, panggillah anak-anak kita dengan kata-kata yang baik, dengan nama-nama yang baik. Begitupun memanggil istri kita, memanggil suami kita, panggillah dengan nama-nama baik, maka insya Allah akan mempengaruhi perbuatannya. Menulis nama pasangan kita, suami kita atau istri kita di handphone, jangan kasih nama yang jelek, kasih nama yang my love, istriku, suamiku yang ganteng, suamiku yang cakep, istriku yang hebat, dan lain sebagainya. Sehingga setiap kita melihat panggilannya, oh ini. Jangan sebaliknya, memberikan nama-nama yang kurang-kurang pantas. Itu akan mempengaruhi jiwanya. 40 kali disebutkan itu akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, marilah kita senantiasa mengungkapkan kata-kata yang positif, dan insya Allah kembali kepada diri kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memulai segala aktivitas, apa yang kita harus lakukan selanjutnya? Setelah D tadi, dari duit itu adalah usaha. Ada usaha yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar kita tinggal duduk, kita tinggal termenung, kita tinggal berdoa di masjid dan lain sebagainya. Tapi harus ada action, harus ada tindakan, harus ada perbuatan, harus kita bergerak, berusaha semaksimal mungkin. Jadi untuk mendapatkan hasil itu kita harus ada usaha. Nasib kita ini tidak akan bisa berubah tanpa ada usaha yang kita lakukan. Usaha peningkatan iman, usaha menambah ilmu, usaha menambah ekonomi, menambah kesehatan, dan lain sebagainya, atau meningkatkan kita punya kredibilitas diri, harus ada usaha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah atau merubah diri mereka sendiri. Jadi keberhasilan kita itu sangat ditentukan sejauh mana usaha yang kita lakukan pada diri kita. Pepatah mengatakan bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati
usaha. Jadi kalau kita berikan maksimal pekerjaan kita, usaha kita 50%, maka hasilnya juga akan 50%. Tidak mungkin menjadi 100%, padahal kita hanya bekerja 50%. Jadi harus ada usaha yang maksimal, dan itulah yang harus kita lakukan terus menerus. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, setelah kita berdoa, berusaha, selanjutnya dari duit itu adalah istiqamah. Istiqamah Bapak Ibu artinya kita terus tetap pada apa yang telah kita tetapkan tadi, menjadi sebuah tujuan, menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah visi, dan kita sudah melakukan sebuah misi dalam sebuah usaha, dan selanjutnya tetap konsisten, tetap istiqamah terhadap apa yang kita lakukan, maka itu akan dapat memberikan sebuah hasil kepada kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hasil dapat dilakukan, hasil dapat diperoleh karena usaha secara terus menerus dan secara kontinu. Pekerjaan kecil yang kita lakukan sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit Bapak Ibu. Ini jadi insya Allah amalan-amalan mulai dari hal-hal yang kecil lama-lama akan menjadi besar, meningkat terus, meningkat ke atas. Itulah yang kita lakukan secara konsisten, secara istiqamah. Bersedekah setiap hari 2.000 atau setiap Jumat 5.000, dan itu dilakukan secara konsisten, maka Allah sangat cinta amalan-amalan yang dilakukan secara terus menerus daripada amalan yang hanya satu kali kita lakukan tapi besar. Itu yang kecil-kecil tapi konsisten, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya dari duit ini, setelah kita berdoa kepada Allah, ada usaha yang kita lakukan, kemudian tetap istiqamah. Selanjutnya adalah T itu adalah tawakal. Tawakal itu artinya kita serahkan kepada Allah. Apapun hasil yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik buat kita. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Setelah kita berusaha, maka serahkanlah kepada Allah. Allah yang akan memberikan hasil kepada kita. Kadang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak sesuai dengan harapan. Kadang kita meminta jatah 1 kerbau, tapi yang dikasih 1 kambing. Ini biasa orang kecewa. Atau meminta jodoh, orangnya cantik, tetapi yang datang ya kurang-kurang cantik. Tapi menurut pandangan Allah, itulah yang terbaik buat kita. Itulah yang cocok buat kita, karena jangan sampai dikasih wanita cantik tapi ternyata membuat kita gelisah, tidak tenang. Bahkan itu bisa menjadi menghambat buat kita. Tetapi dengan diberikan wanita yang mungkin sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, akan bisa meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah dan sebagainya. Karena di balik semua keputusan yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik, itulah yang terpantas buat kita, yang cocok buat kita.
Masyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah seperti ini. Ini ada 5 orang pedagang atau penjual dari desa ke kota. Setiap subuh, setelah sholat subuh, dia berangkat bersama-sama dengan temannya untuk pergi menjual ke pasar, menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke kendaraan, dia harus melewati pematang-pematang. Tapi di tengah persawahan tadi, ada salah satu di antara mereka itu terpeleset kakinya dari pematang sawah, dan ketika terpeleset, barang dagangan atau yang mau dijual di pasar itu tumpah jatuh semua ke sawah, dan itu basah, kotor, tidak bisa lagi dibawa untuk dijual. Dan seketika terjadi hal itu, langsung mengatakan, astagfirullah, betapa sialnya saya hari ini. Saya kasihan sekali hari ini. Kenapa barang dagangan saya ini sampai jatuh tumpah semua, tidak ada yang bisa dibawa ke pasar lagi. Jadi saya harus pulang dengan tangan kosong. Dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kamu berikan saya hal seperti ini? Padahal hari ini saya belum mendapatkan apa-apa. Akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan yang galau, dengan perasaan yang tidak tenang. Selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, setelah 10 menit sampai di rumah, datanglah orang bertamu di rumahnya, mengatakan bahwa atau menyampaikan sebuah berita bahwa temannya yang 4 orang tadi yang terus pergi berdagang ke pasar mengalami kecelakaan, jatuh ke jurang, dan ke-4 temannya itu semuanya tidak ada yang selamat, semuanya meninggal dunia. Dan seketika mendengarkan berita itu, maka yang tadi menyalahkan Allah langsung mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Orang yang menyampaikan berita tadi kaget, kok mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Bertanyalah orang tadi, apa yang terjadi dengan kamu? Dia menyampaikan, wahai saudaraku, sebenarnya tadi itu kami berangkat 5 orang mau pergi berdagang di pasar, membawa barang dagangan, tetapi karena terpeleset kaki saya, semua barang yang saya bawa jatuh semua. Akhirnya saya pulang. Dan alhamdulillah dengan kejadian itu saya bisa selamat. Andaikan tadi saya ikut, maka kemungkinan besar saya juga akan meninggal dunia. Sehingga saya mengucapkan terima kasih ya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari hikmah tadi, dari kisah tadi memberikan contoh kepada kita bahwa di balik semua kejadian, di balik semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti ada hikmah di balik semua kejadian-kejadian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu apapun, setelah kita berdoa, setelah berusaha, istiqamah dan tawakal kepada Allah, maka terima apa yang diberikan oleh Allah. Nikmat kecil, nikmat besar, semuanya harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asyadi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan bagi kita. Tetapi sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah jauh lebih pedih. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu semoga kita ini
bisa menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama berbahagia, demikianlah ceramah kita pada kesempatan ini atau pesan-pesan dari saya Arifin Nibe Bisalira SE dari channel YouTube ANBS. ANBS itu Arifin Nibe Bisalira. Terima kasih. Jika hal ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, dan jika ada masukan tentang ceramah-ceramah saya ini, berikan komen, ditunggu komennya. Bagi saudaraku yang belum melakukan subscribe terhadap channel YouTube Arifin Nibe Bisalira ANBS, maka lakukan subscribe, tekan tanda merahnya sehingga dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, thank you, see you the next time.